Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini itu adalah agar kita dapat meneladani dan mengetahui dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan kita umat muslim. Jadi anak soleh harus tetap semangat ya menyimak materi hari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain adanya peristiwa luar biasa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, nah karena Rasulullah SAW merupakan manusia yang istimewa, merupakan Rasulullah utusan Allah, maka ketika setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW itu juga ada beberapa kejadian peristiwa luar biasa. Nah, salah satunya yaitu yang pertama, adanya keberkahan bagi keluarga Halimatus Sa'diyah. Nah, siapa Halimatus Sa'diyah itu? Halimatus Sa'diyah itu adalah ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Jadi, bangsa Arab pada saat itu memiliki kebiasaan jika bayi di kalangan terpandang di bangsa Arab akan disusui oleh para wanita yang menyusui bayi. Nah, biasanya wanita yang dipilih untuk menyusui bayi-bayi mereka adalah wanita yang tinggal di desa. Alasannya supaya si anak dapat hidup di alam yang segar dan mempelajari bahasa Arab yang baku. Nah, dipilihlah Muhammad ditawarkan kepada wanita dari Bani Sa'ad yang sengaja datang ke Mekah mencari bayi-bayi yang masih menyusu dengan harapan mendapat bayaran dan hadiah. Nah, dan yang menjadi ibu susu Rasulullah SAW adalah Halimatus Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad. Nah, ketika baru menerima bayi Muhammad untuk disusuinya, Halimah mengalami suatu keanehan. Halimah telah menyaksikan suatu keberkahan yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, kambing milik Halimah yang kurus dan tidak dapat menghasilkan susu, tiba-tiba menghasilkan susu. Kemudian ketika diperah, kambing tersebut menghasilkan air susu yang banyak sehingga semua keluarga Halimah dapat minum susu kambing tersebut sampai kenyang. Demikian pula kambing-kambing milik Halimah menjadi gemuk dan sehat. Setelah menyusu Nabi Muhammad SAW ketika masih bayi, kehidupan keluarga Halimah menjadi lebih baik dan penuh keberkahan. Ketika berusia sekitar 4 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pembelahan dadanya. Ketika beliau dan anak-anak lainnya sedang mengembala kambing, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, beliau dibawa pergi lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Dari dalam dadanya itu dikeluarkan segumpal daging, yaitu hati. Lalu hati tersebut malaikat Jibril membuang sifat-sifat kotor dan memasukkan sifat-sifat baik ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi hati Nabi Muhammad SAW itu ketika umur 4 tahun telah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada penyakit hati lagi, tidak ada sifat buruk sama sekali. Kemudian beliau diberi cap kenabian di pundaknya. Ketika Nabi Muhammad SAW masih anak-anak, di Mekah terjadi musim panas yang sangat lama. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Talib, paman Nabi Muhammad, "Wahai Abu Talib, lembah-lembah kering dan keluarga kami sangat kelaparan. Mari kita minta hujan." Maka Abu Talib keluar membawa Nabi Muhammad SAW dan menyandarkannya di dinding Ka'bah. Sementara beliau berpegangan dengan jari-jari pamannya
itu. Pada saat itu panas yang sangat terik, tiba-tiba datang awan hitam dari berbagai penjuru menuju atas Ka'bah. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Setelah tiba di Basrah kafilah, Abu Talib beristirahat di dekat tempat tinggal seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Ia adalah seorang ahli kitab. Nasrani itu agama Kristen ya. Nah, melihat ada rombongan dagang dari Mekah berhenti, pendeta itu mendatangi mereka. Pendeta ini melihat adanya tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Sambil memegang tangan beliau, pendeta itu berkata, "Anak ini kelak akan diutus Allah menjadi pemimpin dan rahmat bagi seluruh alam." Tentu saja Abu Talib terkejut mendengar kata-kata pendeta tersebut. Abu Talib pun bertanya, "Mengapa Tuhan berkata demikian?" Bahira menjawab, "Ketika kalian turun dari bukit, aku menyaksikan batu-batu dan pohon-pohon bersujud kepadanya. Itu tidak akan terjadi kecuali kepada seorang nabi. Aku pun mengenalnya dari cap kenabian yang berada di pundak anak ini. Hal tersebut kami ketahui semua dari kitab-kitab yang telah kami baca." Pendeta Bahira itu pun menyarankan Abu Talib agar segera membawanya pulang ke Mekah karena khawatir ada orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah, anak soleh, itu hanya sepenggal dari kisah dan beberapa kisah yang luar biasa dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak soleh harus tetap semangat untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW karena termasuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu juga termasuk ibadah, berpahala ya. Nah, apalagi kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia yang menjadi suri tauladan tuntunan kita selama hidup kita di dunia ini ya. Oke, jangan lupa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bunda akhiri materi hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.